Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Berdaya. Hari ini, hari Kamis, kita kembali lagi di Jogja Berdaya. Sekarang sudah memasuki pekan ke berapa? 95. Di pekan 95 ini kita adakan kunjungan bisnis ke tempat Mas Dimas. Nah, nanti kita ulas seperti apa usahanya Mas Dimas. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Jogja Berdaya. Oke, bersama saya Anggoro. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu nih sama sahabat saya di sebelah saya. Halo Mas. Halo Mas. Halo teman-teman, sama dulu teman-teman di rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan nanti Mas Dimas perkenalan diri aja ya. Oke. Monggo Mas Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Ambara. Saya adalah founder dari Sujud Company. Sujud Company adalah perusahaan produk solusi untuk umat muslim, di mana kami memudahkan umat muslim untuk beribadah di mana saja. Sebelumnya saya sudah berkali-kali membangun bisnis dan berkali-kali gagal juga. Akhirnya saya menemukan produk yang market fit untuk muslim. Jadi kenapa saya sekarang lebih semangat, lebih senang, karena tujuan hidup saya telah berubah. Sekarang lebih mengarah ke mencari keberkahan dunia dan akhirat. Mungkin begitu Mas Anggoro. Pengalaman spiritual berarti di sini ya. Spiritual, alhamdulillah. Ternyata membuat perusahaan tidak hanya untuk tujuan dunia aja, tidak hanya untuk cari profit, tetapi juga untuk ibadah gitu ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin perkenalannya itu aja ya. Iya. Ini kita lanjut ke tanya-tanya nih. Tadi kita sudah bahas juga di pertemuan yang offline. Nah, sekarang kita bahas untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, mungkin perkenalan dulu tentang produknya nih Mas. Apa sih? Ini produknya ada di sini, Sujud. Sekilas tentang Sujud. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit ya. Kemudian kenapa memilih produk ini sebagai produk yang dipasarkan sekarang? Mungkin itu dulu sih. Ya, Sujud itu adalah produk yang saat ini yang kami akomodir, kami fokuskan kepada sajadah. Kenapa sajadah? Karena kami melihat umat muslim itu kalau mau bepergian, mau traveling itu suka males bawa sajadah. Yang pertama karena berat, yang kedua karena tebal, yang ketiga karena kadang itu baunya nggak seger gitu, atau bau apek kadang-kadang. Walaupun itu sajadah pribadi yang ada di rumah. Latar belakang kami membuat Sujud adalah kami ingin umat muslim itu bisa beribadah nggak kesulitan dimanapun. Terlebih lagi kalau misalkan kita lagi bepergian atau traveling ke negara-negara yang mayoritasnya bukan muslim di negaranya. Jadi kesulitan sulit itu. Mencari masjid. Betul, gitu ya. betul Mas Anggoro. Jadi itu pengalaman pribadi sih, beberapa kali saya pergi keluar gitu juga. Akhirnya saya dengan berat hati kadang meninggalkan sholat. Oh gitu. Nah, dulu sih nggak kerasa kayak gitu. Tapi sekarang merasa berdosa. Makanya wah ini berarti kan banyak yang perasaan kayak gitu juga dan mengalami hal yang sama, karena sajadah itu bukan hal penting biasanya kalau kita mau bepergian. Misalkan baju gitu ya. Atau mungkin malah kita memikirkan sesuatu hal yang kadang-kadang nggak penting juga, misalkan bawa pasta gigi atau yang sebenarnya bisa beli kalau cuma kecil-kecil gitu ya. Tapi malah kewajiban kita kadang-kadang malah ditinggal. Betul. Dan juga susah juga kalau di luar negeri gitu ya kan. Yang minim muslimnya mau nyari sajadah, beli sajadah gitu. Iya, gitu. Susah. Atau pengalaman juga, saya juga pernah di hotel dulu, karena hotelnya nggak ada sajadah, akhirnya pakai selimut gitu. Atau pakai lain yang dipakai sholat, padahal belum tentu itu suci ya. Iya, betul. Suci, padahal harusnya suci kan. Iya, betul. Oke, berarti tadi latar belakangnya karena itu ya berarti. Iya, betul sekali. Kemudian sejak kapan nih dapat inspirasi untuk membuat sajadah ini gitu, sajadah yang bisa dibawa kemana-mana? Kalau untuk inspirasi sebenarnya sudah lama Mas, karena permasalahan itu sebenarnya sudah bertahun-tahun saya rasakan. Cuma kan dari dulu karena saya nggak tertarik ya produk-produk yang produk-produk kayak gitu ya, jadi
Saya lebih senang produk itu yang marketnya itu jelas itu. Misalkan kayak skincare atau mungkin fashion gitu. Karena dulu sih saya nggak berpikiran ke situ ya karena memang belum aja. Akhirnya ketika berjalannya waktu saya memikirkan untuk mulai untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki hidup. Akhirnya kenapa kok nggak sekalian saya mencari keberkahan di bisnis saya. Makanya sudah sekalian cari berkah dunia akhirat, saya memutuskan untuk membuat sujud sajadah portable ini. Nah pertanyaannya mungkin kenapa kok sajadah gitu? Ya kan ada produk lain ya. Yang mukena, bisa apa yang buat sholat atau peci gitu kan. Iya. Nah yang pertama mukena nggak mungkin saya pakai mas gitu. Jadi itu kok kayaknya enggak. Terus udah apa yang bisa saya pakai, terus saya bawa sudah saya dapat manfaatnya terus ketika itu, makanya sajadah. Nah sajadah pun ini kita itu membuat riset. Membuat risetnya adalah gimana caranya membuat sajadah ini biar bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya gimana caranya kita buat tim teknis untuk mendesain ini agar sajadah ini bisa dilipat dan masuk kantong gitu. Itu sih lebih ke manfaatnya kita ini lagi, kita bedah lagi gitu. Oke, berarti inspirasinya emang sudah lama gitu ya? Sudah lama itu inspirasinya. Atau pernah dapat inspirasi lain di luar sajadah mungkin? Tadi pernah dengar katanya dari Jepang atau gimana, mungkin bisa diceritakan Mas? Ya, dulu itu sebenarnya nggak sengaja ngelihat itu, saya lihat di buka-buka web karena dulu kan waktu zaman awal-awal ada startup crowdfunding itu Kickstarter ya. Oh iya. Nah saya lihat di Kickstarter kan unik-unik tuh barang-barangnya, produknya. Terus saya lihat loh, ini kok ada juga dari Jepang bikin sajadah travel, bukan sajadah travel, dia menyebutnya pocket sajadah saku gitu. Nah, mosok sih malah orang Jepang, maksudnya negara sana kan juga bukan mayoritas. Kan minoritas kan, Muslim kan jadi minoritas. Masa di Indonesia belum ada, yang memang saya cari-cari memang belum ada gitu. Terus akhirnya saya sesuaikan sama target market Indonesia, pasar lokal, terus kebiasaan, ya udah muncullah ide saya membuat sajadah ini gitu. Oke. Kalau sekarang sudah sampai mana aja nih Mas pemasaran dari sajadah travel ini? Atau kebanyakan lewat mana nih? Kan nggak punya toko ya? Iya. Nggak punya toko offline gitu maksudnya? Iya. Kalau untuk pemasaran kami milih jalur online Mas, online marketing. Kenapa? Karena yang pertama budgetnya juga pas-pasan. Kalau kita sektor UKM itu yang penting kan barang laku dulu, baru kita mikir untuk gimana muterin uang lagi. Jadi untuk sekarang kalau kita mau bikin toko, karena sekarang marketing kan bisa dari mana aja, Mas Andero. Akhirnya kita memilih untuk fokusnya 100% ke online. Untuk pemasarannya dengan online ini kan kita bisa sampai mana-mana ya, sampai luar negeri. Bahkan sudah luar negeri ya? Betul, alhamdulillah udah ke Malaysia sama ke Cina. Oh udah sampai, malah Cina yang beli? Iya, malah Cina. Malah Cina yang beli ke kita sekarang. Kayaknya ini deh, mau belajar sholat. Besok kalau Cina banyak yang sholat, butuh banyak supply. Nggak cuma masker. Sampai ini juga bisa buat masker loh. Oh iya juga buat masker. Oke. Berarti memang full offline ya sekarang? Full online. Full online ya iya, maksudnya? Iya betul. Platformnya pakai Instagram atau Instagram, lain juga? Website yang kita pakai, Facebook page juga kita pakai. Oh berarti sujud ini kedepannya gimana nih Mas? Harapannya atau targetnya ke depan itu? Ini kan tadi katanya bukan cuma untuk sajadah ya? Ini akan jadi brand atau gimana itu? Harapan kami, visi misinya adalah membuat sujud ini menjadi brand untuk Muslim ya. Jadi berarti nggak cuma untuk sajadah nggak cuma untuk sajadah. Gitu. Kedepannya kita pengennya untuk rencana ya, cita-cita itu menjadi brand nomor 1 di dunia untuk market Muslim. Jadi
nggak cuma sajadah, cuma nanti kita ada juga untuk keperluan-keperluan yang lain, kayak misalkan baju, tapi yang praktis ya, kita lebih ke value-nya itu adalah mempraktikkan orang untuk beribadah gitu. Nah ini kan termasuk idenya lumayan kreatif ya, kalau menurut saya gitu. Nah ada nggak sih dari Mas Dimas sendiri, mungkin teman-teman yang pengen mulai usaha, pengen bakulan opo atau pengen jualan apa, mulai dari mana, itu kadang kan mentok di ide. Nah mungkin ada tips nggak untuk teman-teman gimana biar dapat ide-ide kreatif, saya bikin produk ini gitu. Oh iya, untuk ide kreatif sih siapkan aja. Kalau saya biasanya menyiapkan bank ide. Bank ide itu bisa berupa ya kertas lah atau apa media yang bisa kita tulis. Semua yang tertulis, semua yang dipikirin itu bisa menjadi ide. Misalkan lihat orang lewat di depan kita itu, dia pakai apa? Pakai misalkan bajunya seperti apa? Bajunya musim hujan kok bajunya tipis lah. Bikin baju yang bisa menghangatkan misalkan itu. Tapi harus difilter lagi. Itu mungkin nggak diproduksi. Kalau misalkan mungkin lanjut nggak, ya udah dibuang idenya. Kemudian dilihat dulu marketnya gimana, marketnya banyak atau enggak segala macam. Jadi kalau menurut saya sih kita harus benar-benar riset, Mas. Iya. Risetnya tuh harus tajam sehingga apa yang kita jual itu laku di pasaran gitu. Okay. Cuma kendala dari termasuk saya sendiri kan sebenarnya itu penghambatnya adalah temboknya itu di diri kita sendiri sebenarnya. Action itu loh. Actionnya. Kadang idenya udah banyak itu kan. Iya. Tapi kita lupa mau action gitu. Nggak jadi kan. Ngumpulin terus. Iya. Akhirnya kebanyakan ide. Iya. Oke. Oh iya, ini tadi kelewat. Tadi kan Sujud berarti kan sebuah brand ya. Iya. Nah, kenapa memilih nama Sujud ini untuk jadi brand kedepannya, untuk visi jadi brand ke depan? Ya, karena Sujud itu sebenarnya filosofis sih, Mas. Filosofisnya itu kalau karena saya juga pengen mendirikan brand itu benar-benar untuk umat Muslim, memudahkan umat Muslim untuk beribadah. Nah, titik kita paling dekat saat berbicara atau mungkin menemui Sang Pencipta itu di kala apa? Oh. Kalau kita sholat kan di saat sujud ya. Yeah. Nah, itulah kenapa saya pengen ini menjadi brand yang memberkahi untuk kita semua sih. Terutama untuk mendekatkan diri ya Allah gitu ya. Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini yang terakhir, mungkin teman-teman di sini penasaran, bisa nggak sih kalau yang belum punya produk nih, yang masih bingung mau jualan apa, bisa nggak sih ikut jualan Sujud? Oh, boleh banget, Mas, boleh banget. Jadi kita juga membuka untuk reseller ada ya? Open reseller tuh iya, cuma kita belum fokus untuk mengejar market reseller karena masih kewalahan juga untuk untuk produksinya juga kita kan baru untuk skalanya juga kita masih mengukur. Tapi kalau misalkan ada reseller yang bergabung, ayo gitu. Jadi kita sama-sama mencari keberkahan, mencari rezeki di sini. Rezeki bukan hanya untuk di dunia, bukan hanya cuma di dunia, tapi harus untuk akhirat juga. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang ingin mendapatkan Sujud ini, nah kira-kira bisa didapatkan di mana nih, Mas? Bisa kunjungi di website kami di sujud.co atau mungkin di Instagram di Sujudco. Nah, Sujudco, Instagramnya Sujudco, websitenya sujud.co. Cuma di dua platform itu ya? Iya. Di Instagram sama website. Iya. Atau ada nomor yang bisa di-share? Nomornya bisa dicatat. Nanti muncul nggak nih di tulisannya? Iya, nanti bisa di sini ya. Di sini. 081393719073. Itu adalah nomor customer service kami. Nah, nanti silahkan teman-teman yang mau tanya-tanya tentang produk Sujud atau mau gabung bersama Sujud untuk menjadi penebar kebaikan lah istilahnya gitu ya. Nanti bisa hubungi nomor yang tadi, sama juga bisa chat-chat lewat DM Instagram juga bisa. Bisa banget. Oke, mungkin itu yang bisa kita bawakan di YouTube kali ini. Sebelum kita akhiri, ada nggak kata-kata atau apa yang ingin ditampilkan untuk teman-teman yang mungkin baru mulai bisnis atau
atau sedang berbisnis gitu. Oke. Tips-tips apalah terserah. Tips-tips dari saya sih untuk orang yang teman-teman yang mau berbisnis, perbanyak riset market, kemudian perbanyak untuk riset produk, kemudian jangan lupa action. Kayak apa guru saya ngajarin untuk action. Intinya tembok penghalang orang sukses atau belum sukses adalah action tadi. Selama kita action lagi, nggak pernah berhenti, lama-lama kita akan sukses kok. Akan ketemu jalannya. Insya Allah. Oke, itu saja mungkin dari kita. Ya. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama Mas Anggoro. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kita hadir di sini, dan teman-teman mudah-mudahan dapat insight yang positif dari video kita kali ini. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe video kita. Sampai jumpa lagi di Jogja Berdaya selanjutnya. Bye-bye. Bye. Jogja.